Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Fitriani dengan NIM C1B022099. Saya di sini akan menjelaskan hasil praktikum yang telah dilakukan pada hari Minggu 26 Mei 2024 bertempatan di pabrik pembuatan pupuk cair Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara yang berjudul Pupuk Cair Berbahan Batuan Beku dari Gunung Rinjani. Dalam cakupan yang lebih luas dapat dikatakan bahwa dunia pertanian yang merupakan aspek geologi maupun aktivitas manusia lainnya sangat berkaitan erat dengan bumi. Pengetahuan tentang bumi baik dari aspek pembentukannya, susunan, bentuk permukaan, susunan batuan atau mineral, dan beberapa cabang ilmu lainnya yang sangat penting untuk diketahui. Tujuannya itu agar dapat mengetahui secara umum apa dan bagaimana bumi serta peranannya dalam dunia pertanian baik dari aspek teknis maupun aspek lainnya. Adapun tujuan dari praktikum yang telah dilakukan yaitu untuk mengetahui dan mengamati proses pembentukan pupuk cair yang berbahan dasar dari batuan beku dari Gunung Rinjani. Isi dari tinjauan pustaka yaitu pupuk silikat cair adalah pupuk cair yang terbuat dari bahan alami yaitu batuan silikat atau vulkanik. Selain mengandung unsur silikat yang tinggi, pupuk silikat cair mengandung semua unsur hara esensial baik makro, NPK, Ca, Mgs maupun mikro, Fe, Zn, B, Cu, Mo dengan komposisi yang berimbang. Menurut Priyono 2014, manfaat pupuk silikat cair bagi tanaman yang cukup banyak. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas tanaman, pangan, dan hortikultura. Telah terbukti bahwa pemberian pupuk silikat cair dapat meningkatkan daya simpan buah cabai, tomat, dan ketahanan tanaman kakao terhadap serangan hama penyakit. Dan manfaat pupuk silikat yang dapat meningkatkan produksi tebu sebesar 36% dan kadar gula rata-rata sebesar 10-15%. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum yang telah dilakukan yaitu alatnya itu berupa ball mill, mesin penggiling batu, pelor, penyaring atau filter, dan gelas bowl. Adapun bahannya itu batuan vulkanik dari Rinjani. Adapun prosedur kerja yang telah dilakukan pada praktikum yang telah dilakukan yaitu pada tanggal 26 Mei pada hari Minggu 2024. Yang pertama yaitu dinyalakan mesin atau ball mill, kemudian diatur kecepatannya sambil memantau koplinya, kemudian ditunggu sampai panas, lalu dimasukkan sampel ke dalam mesin sebanyak 50 kg, kemudian dimasukkan pelor sebanyak 50 kg 1:1, kemudian digiling batuan bersama dengan pelor, lalu tunggu batu hingga menjadi butiran halus selama 30 menit atau sambil dipantau kecepatan mesinnya. Kemudian dimatikan mesin dan angkat mesinnya secara miring agar butiran dapat keluar dengan langsung atau sendirinya. Kemudian dikeluarkan batu yang sudah digiling bersama dengan pelor, lalu disaring hingga menjadi lebih halus lagi dan menggunakan alat penyaring atau filter. Kemudian diekstrak dengan menggunakan asam sitrat 0,1% dengan larutan 100 kg per 15 detik. Kemudian ditampung di tempat penampung, ditambahkan pupuk urea jika hasil penyaringan 2 kubik maka N yang dibutuhkan sebanyak 50%. Kemudian 5%. Kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dimasukkan ke kardus dan siap dijual atau dipasarkan. Adapun pembahasan yaitu penggunaan pupuk batuan silikat atau PBS yang merupakan salah satu cara untuk menanggulangi penurunan produktivitas lahan. Pupuk tersebut telah direkomendasikan oleh beberapa peneliti sebagai pupuk yang dapat menyediakan unsur hara mikro kecuali N. Ramah lingkungan dan bahan bakunya banyak tersedia secara lokal. Di samping itu, penggunaan pupuk batuan silikat memiliki beberapa keunggulan potensial, diantaranya yaitu sebagai pembenah tanah yang terkontaminasi dengan logam berat atau bekas tambang atau sebagian besar remaja atau rejuvenating agents tanah degradasi. Kemudian penggunaan batuan dari Gunung Rinjani didasarkan pada kualitasnya yang paling baik yang telah dilakukan riset dan pengumpulan antara lain berasal dari gunung api di Kanada, Amerika, Gunung Merapi atau Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunung Ijen atau perbatasan Banyuwangi atau sampai Bondowoso, kemudian Jawa Timur, Gunung Agung dan Gunung Rinjani atau di Lombok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan silikat yang
setelah dilihat banyak fungsinya, yaitu dipakai untuk bahan produk kecantikan, obat-obatan, dan industri elektronik. Silika juga bisa dijadikan sebagai bahan induk yang memberikan ketahanan alami kualitas dan kualitas produk tanaman. Pembuatan pupuk cair dari batuan ini juga teknologi yang dimanfaatkan adalah nanoteknologi, yang dimana nanoteknologi ini memiliki beberapa kation di setiap sisinya. Ada yang berfungsi sebagai penyambung ruang antara tetrahedral. Apabila terdapat kandungan silikat, maka yang terjadi pengekstrak jika tetrahedralnya dipecah atau dihancurkan akan terjadi reaktif yang kemudian ditambahkan asam sehingga pengekstrakan bisa terjadi. Tujuan utama dari nanoteknologi ini yaitu untuk menghancurkan tetrahedral dan jumlah dari nano itu yang tidak dalam bentuk kilogram atau melainkan dalam bentuk ton atau per ton. Pembuatannya, batuan dimasukkan sebanyak 50 kg dan pelor sebanyak sampel yang dimasukkan dalam artian 1:1 dalam mesin yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ditunggu batu hingga menjadi bubuk selama 30 menit sambil memantau koplingnya. Mesin dimatikan setelah mencapai waktunya, yaitu sampai 30 menit. Kemudian mesin diangkat secara miring agar tanah yang digiling bisa keluar dengan sendirinya. Kemudian setelah keluar batuan yang sudah digiling bersama dengan pelor yang sudah dimasukkan bersama dengan sampel dan disaring hingga menjadi lebih halus lagi menggunakan alat penyaring atau filter. Kemudian diekstrak menggunakan asam sitrat 0,1% dalam artian 100 kg. Larutan terdapat 15 titik. Selanjutnya yang dimasukkan asam sitrat, cairan dan bubuk. Kemudian diaduk dan pengadukan minimal membutuhkan waktu 1 jam sehingga satu kali putaran menghasilkan 1/2 kubik. Ditunggu sampai 3-4 hari pada pembuatannya, batuan dimasukkan sebanyak 50 kg dan pelor sebanyak sampel yang dimasukkan dalam artian 1:1 dalam mesin yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Ditunggu batu hingga menjadi bubuk selama 30 menit sambil memantau koplingnya. Mesin dimatikan setelah mencapai waktunya, yaitu sampai 30 menit. Kemudian mesin diangkat secara miring agar tanah yang digiling bisa keluar dengan sendirinya. Kemudian setelah keluar batuan yang sudah digiling bersama dengan pelor yang sudah dimasukkan bersama dengan sampel dan disaring hingga menjadi lebih halus lagi menggunakan alat penyaring atau filter. Kemudian diekstrak menggunakan asam sitrat 0,1% dalam artian 100 kg. Larutan terdapat 15 titik. Selanjutnya yang dimasukkan asam sitrat, cairan dan bubuk. Kemudian diaduk dan pengadukan minimal membutuhkan waktu 1 jam sehingga satu kali putaran menghasilkan 1/2 kubik. Ditunggu sampai 3-4 hari dalam penyaringan yang nantinya akan menghasilkan beberapa kubik, atau dalam 1 minggu menghasilkan 2-3 kubik. Ditampung di tempat penampung dan ditambahkan pupuk urea. Jika hasil penyaringannya itu 2 kubik, maka ini dibutuhkan sebanyak 5%. Selanjutnya setelah ditampung, hasil dari pupuk yang sudah diolah dimasukkan dalam botol dan dimasukkan ke dalam kardus, kemudian siap untuk dipromosikan atau dipasarkan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa batuan hasil dari letusan Gunung Rinjani memiliki kualitas yang bagus serta kandungan silikat yang paling banyak. Pupuk cair silikat memiliki manfaat yang banyak, bukan hanya untuk bidang pertanian, namun juga silikat memiliki manfaat sebagai bahan produk kecantikan, obat-obatan, dan industri elektronik. Hari Minggu 26 Mei 2024 mungkin hanya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.